Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karya tangan, bertemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat meja lesehan serbaguna. Ayo kita langsung ke proses pembuatannya saja. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat karya tangan, bertemu dengan saya. Kali ini saya membuat sebuah meja lesehan serbaguna yang nantinya saya akan gunakan untuk dasar laptop saya, atau untuk makan juga bisa, sekaligus untuk coffee table. Jadi meja ini saya gunakan bisa untuk apa saja. Nah, untuk pembuatannya ini saya menggunakan limbah kayu ekspalet. Ini adalah kayu pinus yang saya olah terlebih dahulu, lalu saya potong dan saya haluskan menggunakan mesin hand planer dan mesin sander hand plus. Yang sebelumnya saya potong-potong menjadi beberapa bagian. Untuk bagian rangka seperti ini. Ini adalah untuk bagian kaki pada rangka meja lesehan. Lalu saya olah kembali balok-balok ini untuk bagian rangka sampingnya dan bagian rangka kaki. Saya planer seperti ini. Lalu setelah saya dapatkan 3 buah batang ini, saya potong menjadi beberapa bagian untuk bagian rangka samping dan untuk rangka 4 buah kaki tadi. Dan ini saya mengukur untuk bagian samping dengan lebar samping ini kurang lebih 80 cm, dan untuk ketinggian meja ini sekitar 30 cm, lebar 40 cm, dan panjang yaitu 80 cm. Setelah beberapa bagian saya dapatkan, lalu saya di sini masuk ke proses assembly. Nah, di sini adalah proses perakitannya ya. Nah, untuk saya merakitnya ini menggunakan bantuan hole jig seperti ini ya, untuk lubang skrup. Jadi skrupnya tidak akan terlihat dari bagian luar. Nah, skrup ini saya masukkan di bagian dalam. Lalu saya sebelum memulai ke proses perakitan, saya amplas terlebih dahulu agar materialnya, agar ini rangkanya halus. Lalu saya lanjutkan ke proses hamplasan pakai mesin sander hamplas seperti ini. Nah, ini adalah hasil setelah proses penghamplasan. Kita langsung masuk ke proses perakitan ya. Nah, ini adalah proses perakitannya. Di sini saya hanya menggunakan lem dan skrup saja. Seperti ini. Jadi saya hanya menyambungkan beberapa bagian. Nah, di sini ada proses perakitan kaki. Kaki untuk meja lesehan. Nah, saya menggunakan bantuan siku ini ya. Lalu saya klem, lalu saya skrup menggunakan bor tangan seperti ini. Lalu saya lem kembali untuk bagian kaki yang lainnya. Sebenarnya ini cukup simple ya untuk membuat sebuah meja lesehan seperti ini, dan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua yang ingin bikin usaha di bidang furnitur. Nah, ini salah satunya. Ini aja juga ide untuk berbisnis juga ya. Nah, lalu saya skrup kembali untuk bagian kakinya. Lalu saya
Setelah 4 buah kaki saya dapatkan dan saya assembly, lalu saya masuk ke proses assembly bagian rangka samping. Proses kerjanya sama dengan pemasangan kaki tadi. Cukup saya bor dengan hole jig seperti yang tadi itu, lalu saya skrup, dan sebelumnya saya lem terlebih dahulu biar lebih kuat ya. Seperti ini kita skrup. Lalu saya skrup lagi untuk bagian satunya. Dan hasilnya kurang lebih seperti ini untuk bagian rangka. Lalu setelah itu saya masuk ke proses bagian top table-nya. Nah, top table-nya juga sama, saya menggunakan kayu limbah X-Palette seperti ini. Ini juga kayu pinus. Nah, saya hanya menggunakan di sini hanya menggunakan lem dengan bantuan bar klem buatan seperti ini. Lalu agar tidak bending, setelah saya bar klem, saya perkuat lagi untuk menghindari bending pada papan-papan ini. Saya skrup menggunakan papan ini, biar terkunci. Jadi hasilnya lebih kuat ya dengan kita kunci seperti ini menggunakan ini. Setelah saya menyambung papan-papan tadi sambil menunggu kering, saya membuat bagian frame. Nah, untuk frame ini fungsinya untuk memperkuat meja. Nanti saya masukkan di bagian samping. Selain memperkuat, juga akan mempercantik dan memberikan kesan tebal terhadap top table-nya. Kurang lebih ini lebarnya 3 cm ya. Ini pun saya olah kembali, saya haluskan dengan mesin gerinda seperti ini dengan mata amplas. Saya haluskan semuanya, kita haluskan seperti ini. Lalu saya potong dengan kemiringan sudut 45 derajat. Seperti ini dengan menggunakan meter saw ya. Setelah top table yang tadi kita sambung, setelah kering, nah selanjutnya kita haluskan dengan mesin gerinda mata amplas seperti ini. Seperti ini. Karena papan ini terlalu kasar, jadi saya harus menggunakan hand planer seperti ini untuk mempersingkat pekerjaan dan mempermudah. Jadi lebih cepat kita menggunakan mesin hand planer seperti ini karena terlalu tebal tekstur yang kasarnya. Lalu saya sambung kembali dengan kerjaan menggunakan mesin gerinda lagi seperti ini. Setelah permukaan terlihat teksturnya rata, lalu saya lanjutkan dengan mesin sander hamplas menggunakan hamplas yang 180.
untuk memperhalus permukaan bagian top table seperti ini ya. Kita amplas dengan merata. Setelah kita rasa sudah mulai halus, saya lanjutkan ke bagian pemotongan top table yang sebelumnya saya sudah ukur 80 cm. Saya hanya menggunakan meter saw aja seperti ini. Sebenarnya menggunakan table saw yang ini juga bisa, cuma untuk bagian crosscut saya lebih nyaman menggunakan meter saw. Setelah top table-nya siap untuk dipasang, kita pasang. Yang sebelumnya rangkanya kita lem terlebih dahulu. Nah, untuk top table ini saya pasang hanya menggunakan lem dan paku tembak saja, sehingga saya tidak menggunakan skrup. Nah, seperti ini. Dengan bantuan klem, kebetulan saya di sini tidak memiliki banyak klem ya, jadi saya menggunakan klem seadanya seperti ini. Nah, saya langsung paku tembak saja untuk bagian-bagian top table. Saya paku tembak ke bagian rangka. Untuk jenis paku tembak yang saya gunakan ini adalah paku jenis I ya, F30 seperti ini. Lalu kita bersihkan sisa-sisa lem tadi, dan untuk merapihkan bagian tepian ini top table saya menggunakan mesin trimmer ya. Nah, kita masuk ke proses trimming seperti ini. Saya rapikan bagian tepiannya semua di 4 sisi dengan mata strike bit yang ada bearingnya, sehingga bisa rata dengan rangka-rangka pada meja ini. Nah, selanjutnya saya pasang bagian frame-nya. Nah, seperti ini. Bagian rangka samping yang memberikan kesan tebal. Selain memberikan kesan tebal, juga memperkuat dan mempercantik pada meja ini. Jadi seperti ada topinya itu ya, seperti ini. Dan untuk frame-nya ini bagian samping saya juga sama menggunakan paku tembak dan saya lem. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Nah, untuk proses trimmer bagian frame samping tadi saya tidak masukkan ke video karena kebetulan HP-nya kamera yang saya gunakan ini lowbat, jadi saya langsung masuk ke proses penghalusan bagian top table menggunakan mesin sander Hamplas dengan Hamplas grid yang tadi itu 800 ya, jadi bisa lebih halus. Dan kebetulan saya di sini tidak menggunakan finishing, jadi saya langsung pakai saja, tidak di finishing dengan cat. Dan kurang lebih hasilnya seperti ini. Ada siapa ini di kolong? Hah? Ipa. Oh, ada Ipa juga. Oh. Ah.
Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, please bantu share ke sosmed kalian, beritahu rekan-rekan kalian kalau di sini ada proyek karya tangan. Dan untuk kalian yang baru tahu channel ini, silahkan di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, sehingga kalian dapat notifikasi jika channel ini upload video-video terbarunya. Dan untuk kalian yang ingin memberikan saran, silahkan masukkan di kolom komentar, sehingga saya dapat memperbaiki channel ini untuk menjadi lebih baik lagi. Sampai ketemu di proyek selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.